Kita refleksi ke belakang bahwa Purwakarta ini adalah kota yang pernah dipimpin oleh Pak Gubernur kita hari ini. Ya, Bupati di Purwakarta ini seperti mengcopy paste program Gubernur Jawa Barat. Nah, kalau misalkan dulu Purwakarta jargonnya istimewa di saat dipimpin oleh Deddy Mulyadi, dulu tidak ada penggusuran di zaman Deddy Mulyadi, gitu kan? Nah, artinya saya ingin pemerintah itu tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. 417 yang terdata itu akan digusur. Tidak semua orang menengah ke atas. Ada saat ini emak-emak yang tinggal di saung. Ada kakek-kakek yang saat ini kehilangan tempat tinggal. Apakah tidak ada uang kerohiman atau semacam kebijakan dari pemerintah untuk relokasi dan lain sebagainya? Kita cek berapa perusahaan di Kabupaten Purwakarta yang temboknya nempel dengan bibir sungai. Nah, artinya terhadap korporasi apakah ada taring Bupati Purwakarta? Tapi terhadap masyarakat kecil yang tinggal di bantaran sungai, dia tegas. Dianggap mereka salah menempati tanah negara. Tapi negara pun salah. Kenapa ketika itu tanah negara? Dari awal itu harusnya ada pelarangan. Tidak mungkin langsung 417 rumah itu berdiri bersamaan. Om Jen berstatement, saya tidak akan membiarkan masyarakat Purwakarta tidak punya rumah. Arti kalimat itu apa? Orang miskin itu jangankan untuk makan besok hari. Entah hari ini aja bisa makan atau tidak, kita nggak tahu. Apalagi rumahnya dibongkar. Ketika Om Jen menduplikasi itu, artinya Purwakarta akan terlihat seperti pada saat dipimpin oleh KDM. Betul. Apa yang salah itu? Saya iri dengan Kabupaten Subang dan Kerawang. Kita lihat Subang, bagaimana UMKM, sarana untuk anak bermain, olahraganya, pendoponya bisa dipergunakan. Kalau di Purwakarta, nah artinya penataan kota boleh, tapi jangan perkosa kreativitas anak muda. Mungkinkah Om Jen merasa ini menjadi beban berat bagi Om Jen sebagai Bupati Purwakarta yang harus minimal sejajar dengan Gubernur hari ini yang pernah membuat Purwakarta istimewa? Kita ingin Bupati itu melihat apa yang urgent yang harus memang segera dibenahi atau yang belum dilakukan pemerintah sebelumnya, Bupati sebelumnya. Nah, dia perbaiki atau dia selesaikan. Seperti yang dibutuhkan masyarakat Purwakarta itu kan lapangan pekerjaan. Artinya ketika pemerintah tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan, yang sudah ada jangan dia hilangkan. Kalau mau ditata atau direnovasi atau mau dibuat secara estetika aturan, ya tinggal dibuatkan tempatnya di mana. Jangan menghilangkan penghasilan para pedagang, karena berapa keluarga yang mengais rezeki dari usaha berdagang. Adanya jargon ya tentang Bapak Aing atau Bupati Aing, jangan sampai ada sekat. Pemimpin itu dianggap bapak, rakyat itu dianggap anak. Nah, artinya ketika ini sudah menjadi satu stigma yang akan mendegradasi kedemokrasian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erawan Erik di Hak Bicara. Cinta Indonesia dengan cara kita, cara Indonesia. Dan jangan lupa belanja ke warung tetangga. Baik teman-teman, hari ini saya berada di kota Purwakarta, kota istimewa, bersama salah satu aktivis muda Purwakarta, Kang Hendro. Siap. Sehat Kang? Alhamdulillah. Hendro naon namanya teh? Hendro Julianto. Hendro Julianto. Ya. Oke. Kang Hendro adalah aktivis muda Purwakarta ya. Yang kemarin juga melakukan aksi ya, beberapa aksi yang ada di Kabupaten Purwakarta, khususnya di Pemda ya. Yang menjadi titik kritik dari Kang Hendro terhadap Bupati kita, Om Jen. Baik Kang Aris ya. Selamat malam juga untuk semua pemirsa bicara. Jadi saya concern terhadap menjaga nilai-nilai demokrasi. Artinya sistem negara kita adalah sistem demokrasi, bukan kerajaan atau dinasti. Nah, artinya Bupati di Purwakarta ini seperti mengcopy paste program Gubernur Jawa Barat. Nah, mau siapapun pemimpinnya, saya akan tetap konsen atau konsisten terhadap mengkritisi pemerintah untuk kebijakan yang tidak pro rakyat. Kenapa saya bersuara bersama kawan-kawan? Dari 100 hari kerja ada janji-janji politik yang belum direalisasikan. Yang di sini mungkin bukan berbasis anggaran,
karena belum masuk ke anggaran 2026 yang nanti memang real itu adalah isi kepala dari Bupati Purwakarta. Nah, seperti janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati, jalan mulus imah halus rakyat kaurus. Yang faktanya pada saat ini, di luar nalar atau di luar ekspektasi para pemilih, malah melakukan hal-hal yang di saat ekonomi sulit, merugikan masyarakat. Salah satunya adalah penggusuran di tanah yang dianggap itu memang tanah PJT, yang dari Tegal Junti sampai nanti Sadang. Nah, itu kan tidak ada di janji kampanye, memang tidak mungkin kalau misalkan Om Jen saya akan menggusur warga ketika saya terpilih, tidak akan yang pilih kan seperti itu. Nah, artinya di sekitaran bantaran sungai tersebut mungkin banyak pemilih-pemilih beliau gitu. Nah, di saat beliau jadi kok malah digusur di saat ekonomi sulit. Lalu dari Wakil Bupati Bang Ijo, dia punya jargon Panglima Tani. Yang menjanjikan di mana satu desa satu greenhouse. Nah, kenapa setelah jadi malah dia masuk sudah ke pabrik-pabrik, lalu ingin memberantas pungli, tapi tidak ada yang selesai satupun gitu. Nah, ini jadi concern kita. Nah, artinya banyak janji-janji kampanye yang belum direalisasikan, maka dari itu 100 hari kerja ini kita kritisi bersama kawan-kawan aktivis lainnya gitu. Oke, tadi saya menggarisbawahi copy paste terhadap KDM. Kita refleksi ke belakang bahwa Purwakarta ini adalah kota yang pernah dipimpin oleh Pak Gubernur kita hari ini. Ya. Beliau pernah menjadi DPRD, wakil bupati dan dua periode bupati. Hal-hal apa sih yang menjadikan copy paste itu sendiri? Contoh spesifiknya seperti apa? Kalau copy paste seperti sekarang gubernur melakukan penertiban bangunan liar, dia terapkan di Purwakarta, lalu ngosrek barak militer, dan saya objektif ketika yang memang itu positif, saya apresiasi. Tapi ketika kebijakan itu memang dianggap tidak bijak terhadap masyarakat, khususnya masyarakat miskin, kita akan bersuara. Nah, kalau misalnya copy paste, Deddy Mulyadi itu gubernur kita saat ini, dia 2 periode memimpin di Kabupaten Purwakarta. Nah, kalau misalkan dulu Purwakarta jargonnya istimewa di saat dipimpin oleh Deddy Mulyadi, dulu tidak ada penggusuran di zaman Deddy Mulyadi, gitu kan? Nah, artinya saya ingin pemerintah itu tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau misalkan dianggap penertiban saat ini penggusuran, bahwa tidak boleh ada bangunan liar di pinggiran sungai atau di bantaran sungai atau daerah aliran sungai. Iya, sepadan sungai ya. Betul. Nah, 417 yang terdata itu akan digusur. Tidak semua orang menengah ke atas. Ada saat ini emak-emak yang tinggal di saung. Ada kakek-kakek yang saat ini kehilangan tempat tinggalnya. Apakah tidak ada uang kerohiman atau semacam kebijakan dari pemerintah untuk relokasi dan lain sebagainya? Nah, itu yang kemarin saya pertanyakan bersama kawan-kawan EKTC saat demo di Pendopo kemarin ya, di Pemda. Kita bukan meminta ganti rugi karena masyarakat di situ pun menyadari bahwa itu bukan tanah miliknya. Nah, mereka siap untuk dipindahkan atau digusur sekalipun. Tapi ketika ekonomi sulit, setelah digusur mau tinggal di mana? Yang kita perjuangkan itu bukan ganti rugi. Kalau ganti rugi itu mendirikan bangunan, dia bikin rumah habis 70 juta, harus diganti 70 juta, bukan itu. Tapi yang tadi katakan, kita meminta memperjuangkan hak kerohimannya. Minimal untuk rumah singgah sementara dia bisa ngontrak 2 bulan untuk menaruh perabotan sebelum dia mencari tempat tinggal yang layak selanjutnya. Nah, kenapa tadi saya bilang tajam ke bawah tumpul ke atas? Itu tidak dilakukan oleh Om Jen? Belum, sampai saat ini belum. Bahkan saya cek ke lapangan, yang korban-korban penggusuran itu, bahkan masih ada rumah-rumah yang berdiri bersertifikat dan sekarang sedang dikaji tentang sertifikat tersebut. Nah, yang tadi saya bilang tajam ke bawah tumpul ke atas itu, kalau memang bantaran sungai atau bibir sungai atau daerah aliran sungai tidak boleh ditempati. Kita cek berapa perusahaan di Kabupaten Purwakarta yang temboknya nempel dengan bibir sungai. Nah, artinya terhadap korporasi apakah ada taring Bupati Purwakarta? Tapi terhadap masyarakat kecil yang tinggal di bantaran sungai, dia tegas. Iya. Seperti itu, Kang. Nah, oke. Tapi Akang sendiri, Bupati kita Om Jen ya, Bupati Purwakarta, hari ini juga konsen terhadap penertiban bangunan liar. Artinya lebih ada ngosrek lah, konsen terhadap lingkungan dan penertiban di sepadang sungai. Bukankah itu sesuatu hal yang positif? Artinya memang seperti halnya
gubernur kita juga hari ini Iya. melakukan penertiban dan menormalisasi kembali sungai-sungai yang selama bertahun-tahun ini menjadi masalah juga untuk lingkungan. Sepakat. Lalu permasalahannya ada di mana, Kang? Tidak ada yang dipermasalahkan. Yang tadi saya bilang, masyarakat di sana pun sudah sadar bahwa itu bukan tanah hak milik mereka. Mereka hanya menumpang. Bahkan di saat mau menempatinya pun ada surat perjanjian dari PJT dengan sewa, dengan dia bayar pajak. Nah, artinya secara tidak langsung masyarakat dianggap warga yang sekarang digusur, dianggap mereka salah menempati tanah negara. Tapi negara pun salah. Kenapa ketika itu tanah negara dari awal itu harusnya ada pelarangan. Tidak mungkin langsung 417 rumah itu berdiri bersamaan. Ketika ada bangunan yang mau dibuat permanen, harusnya dari awal pemerintah mencegah itu. Kenapa seakan-akan pemerintah malah memfasilitasi dengan apa? Dengan adanya sewa, dengan adanya bayar pajak, dengan adanya aliran listrik di sana, otomatis pemerintah apakah buta atau tidak? Nah, ketika warga atau masyarakat yang tinggal di sana mendirikan bangunan dianggap salah, negara pun ada salahnya. Nah, artinya di sini kita bukan mencari salah atau benar, karena memang itu tanah negara, bukan tanah pemerintah. Tapi kan negara harus hadir untuk rakyatnya. Nah, yang di sini saya perjuangkan bukan untuk penggantian rugi, hanya kerohiman yang tadi yang kita bahas kemarin waktu aksi kami demo ke sana. Gitu kan. Artinya baik kalau saya simpulkan ya, menurut Kang Hendro berarti memang Bupati kita hari ini, Bupati Omjen itu melakukan penertiban tidak berasaskan keadilan. Untuk yang saya analisis, hadirnya negara untuk rakyatnya, dalam hal ini pelaksana negara adalah Bupati Purwakarta ya. Untuk keadilan belum menurut saya, karena sebelum adanya pembongkaran, aspirasi masyarakat ini tentang pembongkaran sudah dibawa ke DPRD. DPRD mengeluarkan surat rekomendasi terhadap PJT, dan saat itu Bupati diundang tidak hadir. Nah, kalau dari awal ini adalah tanah PJT, berarti tentang tata kelola yang berwenang adalah PJT. Nah, di saat surat rekomendasi dari DPRD keluar untuk penundaan pembongkaran, untuk mengkaji hal-hal yang memang harus didiskusikan, PJT menerima surat penundaan itu dari legislatif. Dari legislatif, PJT menerima untuk penundaan. Kalau itu memang tanah PJT yang diangkat adalah wewenang PJT, kenapa Bupati dengan tegas tanpa musyawarah menghadirkan alat berat langsung eksekusi? Tidak ada musyawarah. Tidak ada. Tidak ada obrolan dengan masyarakat di sana. Atau surat pemberitahuan? Kalau surat pemberitahuan ada SP1, SP2 untuk pengosongan ataupun pembongkaran masing-masing warga yang di sana gitu. Mungkin sampai batas terakhir SP3, mungkin itu ada. Iya, ada. Nah, bukan mungkin, memang ada dari pengakuan masyarakat di sana memang ada. Nah, artinya masyarakat di sana pun sudah menerima dengan hal itu untuk direlokasi. Bahkan saya sampai tanya ke Sekda kemarin. Ada satu potongan video yang viral di saat emak-emak mendemo di lokasi kepada Omjen. Omjen berstatement, saya tidak akan membiarkan masyarakat Purwakarta tidak punya rumah. Arti kalimat itu apa? Apakah setelah dibongkar mau dikasih rumah, atau dibelikan rumah, atau dibangunkan rumah, atau seperti apa? Faktanya, jangankan disiapkan rumah, untuk kerohiman saja tidak ada. Itu konsen saya. Mau dikemanakan? Tidak semua di daerah penggusuran tersebut masyarakat menengah ke atas. Ada juga masyarakat yang menengah ke bawah atau kategori miskin atau tidak mampu. Nah, di saat dibongkar mau tinggal di mana? Untuk masyarakat orang miskin itu jangankan untuk makan besok hari. Entah hari ini aja bisa makan atau tidak, kita nggak tahu. Apalagi rumahnya dibongkar. Perabotannya mau dibawa kemana? Itu loh maksud saya demo kemarin bersama kawan-kawan. Ada respon ketika demo kemarin? Ada jawaban dari pihak pemerintah, dalam hal ini Pemda Kabupaten Purwakarta? Dihadapkan dengan Sekda, kalau statement dari Sekda, ini demi kebaikan masyarakat Purwakarta ke depan. Karena untuk satu, melerai kemacetan, karena di Purwakarta tingkat kemacetan sudah tinggi. Terus untuk mencegah terjadinya banjir karena penyempitan aliran sungai. Mungkin itu. Ketika saya bertanya tentang kerohiman ataupun apa jangka pendeknya dari pemerintah dan statement Bupati kita saat tidak membiarkan masyarakat Purwakarta tidak punya rumah.
Nah, Sekda bilang ini akan kita siapkan rumah dari program pemerintah pusat, entah itu rumah susun ataupun rumah subsidi untuk masyarakat. Tapi kan itu harus beli ataupun bayar ataupun mencicil. Nah, yang saya maksudkan bukan itu. Itu nanti kedepannya silahkan masyarakat di sana setelah diberi kerohiman, mereka mau pulang ke kampungnya. Kalau misalkan bukan asli Purwakarta, mau tinggal di keluarganya, atau mau seperti apa kedepannya, mau ambil program yang dari pemerintah. Tapi kan bukan itu. Untuk singgah sementara, itu maksud saya. Diberi kerohiman, kontrakan anggaplah di sini 500.000, gitu kan? Diberi 2 bulan saja 1 juta, hanya untuk tinggal. Ketika hujan tidak akan kehujanan sementara, ketika panas tidak akan kepanasan, dan juga perabotnya masih bisa diamankan, gitu kan. Dagangkan kepada masyarakat di saat kampanye itu adalah jalan mulus imah alus rakyat kaurus, kan seperti itu. Terus kalau wakilnya itu Panglima Tani, akan menciptakan petani-petani milenial, petani muda. Bahkan saya sempat tanya sebelum pencalonan, saya sempat diskusi dengan Bang Ijo bagaimana cara meningkatkan hero pemuda untuk mencintai pertanian. Kadang kan sekarang anak muda untuk kotor-kotoran saja sudah sulit lah, apalagi. Maaf saya potong. Dari 100 hari kerja ini, adakah yang sudah terrealisasi dari program Bupati ini? Dari visi misi dan janji kampanyenya? Untuk saat ini belum ada. Justru malah membuat surat edaran jam malam yang tidak ada di program kampanyenya, terus ngosrek, seperti itu, yang karena yang imam mulus, rakyat kaurus, jalan alus, itu kan membutuhkan anggaran pasti, harus ada RPJMD, dan itu mungkin nanti akan terasa di 2026. Makanya kritik saya juga untuk membangun, untuk menjaga kewarasan dalam demokrasi. Tidak serta-merta si pemilihnya menjadikan pemimpin itu sebagai fanatik buta. Ketika kita di dalam sistem demokrasi, kritik, evaluasi itu adalah bentuk kecintaan kita untuk lebih baik ke depan mengawal roda pemerintahan. Jangan sampai nanti di saat visi misi yang betul dari anggaran 2025-2026 harus benar-benar diaplikasikan. Jalan memang mulus. Saat ini kan jalan masih banyak yang berlubang atau jalan rusak. Imah alus, artinya harus banyak rutilahu untuk masyarakat yang tidak mampu. Rakyat kaurus. Nah, yang rakyat kaurus seperti apa? Karena harusnya yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Angka pengangguran sudah semakin tinggi di Purwakarta, itu kan. Oke, tadi fanatik buta, saya menarik ya. Fanatik buta ini masyarakat yang Kang Edo tadi sampaikan ya, terkait fanatik buta. Ini fanatik butanya ke KDM atau ke Omjen? Kalau saat ini ya, saat ini berbicara Omjen ya otomatis KDM. Kalau misalnya bicara KDM otomatis Omjen. Duplikatnya Omjen, kan seperti itu yang menjadi. Apakah identik sekali Omjen dengan KDM? Ya sebelum mungkin Omjen menjadi bupati, memang banyak tokoh-tokoh politik senior yang bicara ya Omjen adalah guru itu dalam mungkin guru politiknya KDM adalah guru politiknya Omjen ataupun rekan. Ya otomatis di saat kampanye pun ada debat yang menyatakan bahwa Omjen bakal jadi boneka Kang Deddy Mulyadi, dan Omjen pun memang mengakui gitu, secara statement dia mengakui nggak apa-apa jadi boneka, yang penting bermanfaat untuk masyarakat. Oke, itu catatannya ya. Satu kali menjadi wakil bupati dan 2 periode menjadi bupati Purwakarta. Ini juga banyak yang mengapresiasi bahwa Purwakarta istimewa. Ketika Omjen menduplikasi itu, artinya Purwakarta akan terlihat seperti pada saat dipimpin oleh KDM. Betul. Apa yang salah itu? Nah, kita mau lihat dari perspektif mana, kan gitu ya. Nah, kita pakai sudut pandang yang mana? Tetap namanya roda pemerintahan, kepemimpinan ada plus dan minus, ada kelebihan, ada kekurangan. Ketika bukan Omjen, mungkin anak-anak muda akan punya harapan. Artinya harapan untuk apa? Seperti saya iri dengan Kabupaten Subang dan Kerawang. Untuk apa? Fasilitas umum. Kita lihat Kabupaten Purwakarta alun-alunnya. Apakah seperti alun-alun di kabupaten-kabupaten lain? Seperti bagi saya secara estetika mungkin itu bagus di saat itu kan di saat KDM. Nah, harapannya kalau misalkan bukan Omjen itu bisa direnovasi lagi. Kita lihat Subang.
bagaimana UMKM, sarana untuk anak bermain, olahraganya, pendoponya bisa dipergunakan. Kalau di Purwakarta, nah artinya penataan kota boleh, tapi jangan perkosa kreativitas anak muda. Di mana tempat nongkrong anak-anak muda saat ini? Untuk membuka ruang literasi, untuk berdiskusi antar komunitas, antar genre, kan tidak ada. Di saat dibangun alun-alun seperti saat ini, dengan pagar yang tinggi, dengan di gerbang, anak muda itu seperti terkikis, tidak punya tempat untuk berkumpul. Kita lihat aja, kita cek malam minggu, di mana tempat nongkrong anak muda? Di trotoar jalan, sedangkan kita di trotoar itu adalah hak pengguna jalan, itu menyalahi. Iya, iya. Nah, jadi itu harapan anak muda, salah satunya itu untuk Bupati, kalau misalkan memang bukan duplikatnya atau tidak dipatsunkan, nah Bupati kita harus bisa punya prinsip sendiri, punya ide gagasan yang keluar dari pikiran sendiri, gitu. Jangan meniru, gitu ya. Boleh ditiru yang bagus, yang misalkan hasil diskusi dengan akademisi, dengan pakar-pakar, gitu kan. Ada apa yang misalkan resiko sosialnya apa, dampak sosialnya apa, plusnya apa, gitu. Nah, itu yang harus diutamakan adalah diskusi dengan beberapa pakar, kan gitu. Purwakarta merupakan semacam pilot project atau patrun, Ya, ya. Ketika gubernur kita hari ini mencetuskan ide-ide dan gagasan, ya. lalu mungkinkah Om Jen merasa ini menjadi beban berat bagi Om Jen sebagai Bupati Purwakarta yang harus minimal sejajar dengan gubernur hari ini yang pernah membuat Purwakarta istimewa? Hal lain, sebagai warga Purwakarta dan aktivis Purwakarta, apa yang disampaikan KDM atau gubernur kita tentang Purwakarta pada saat beliau pimpin? Di saat Kang Deddy memimpin di Purwakarta, memang yang saya rasakan ya, untuk kesehatan tidak rumit. Bahkan dulu ada Bupati Center, siapapun bisa WA ke call center tersebut, dan masalah apapun ditangani oleh Kang Deddy. Memang Kang Deddy inovasi seperti ini sudah dilakukan di saat dia menjadi bupati waktu itu. Nah, tapi kan kalau misalkan berbicara kapasitas dan kewenangan gubernur dengan tupoksinya, bupati dengan tupoksinya, gubernur mengurus semua daerah se-Jawa Barat, bupati mengurus wilayah satu Kabupaten Purwakarta. Nah, artinya kita ingin bupati itu melihat apa yang urgent yang harus memang segera dibenahi, atau yang belum dilakukan pemerintah sebelumnya, bupati sebelumnya. Nah, dia perbaiki atau dia selesaikan. Seperti yang dibutuhkan masyarakat Purwakarta itu kan lapangan pekerjaan. Gitu. Lapangan pekerjaan ini kan satu hal yang krusial, di mana ketika ada info lowongan pekerja, semua memburu dinas tenaga kerja. Banyak antrian, ratusan atau ribuan antrian di sana. Nah, berarti Purwakarta itu krisis lapangan pekerjaan. Nah, banyak bangunan-bangunan liar juga yang ditertibkan. Artinya ketika pemerintah tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan, yang sudah ada jangan dihilangkan. Kalau mau ditata atau direnovasi atau mau dibuat secara estetika aturan, ya tinggal dibuatkan tempatnya di mana. Jangan menghilangkan penghasilan para pedagang, karena berapa keluarga yang mengais rezeki dari usaha berdagang disebut bangunan liar. Seperti itu, Kang. Jadi yang urgent itu bagi saya saat ini masyarakat Purwakarta adalah lapangan pekerjaan dan kesehatan. Ya. Tadi kita bicara terkait Purwakarta ya, yang tentu dipimpin oleh Om Jen yang mungkin juga baru 100 harinya kemarin ya, Kang ya. Tentu ada banyak permasalahan dan juga beban masa lalu lah ya, katakanlah begitu. Tidak mudah untuk memimpin Purwakarta yang hari ini juga KDM-nya berada di Jawa Barat, yang tentu gaya kepemimpinnya hari ini pun populis, sangat populis. Betul. Sangat populis, kita harus akui itu ya. Gubernur kita sangat populis dan kebijakan-kebijakannya out of the book gitu. Itu kita harus akui. Dan nah, tapi kita bicara Purwakarta hari ini, Om Jen, andai kata Kang Hendro dan kawan-kawan aktivis bertemu dengan beliau, apa yang ingin Kang Hendro sampaikan ke Om Jen untuk Purwakarta tercinta ini?
Ya, mungkin ada beberapa poin yang kita sampaikan. Satu, untuk memberi masukan dan juga harapan yang memang ada di benak kawan-kawan. Yang ingin kita sampaikan, mungkin tadi fokus kita adalah lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Dan birokrasi itu mempermudah, bukan mempersulit. Hari ini masih mempersulit. Ya, Bukankah KDM dan Om Jen itu lebih potong kompas terkait birokrasi, pengurusan segala hal? Ya, contohnya saat ini seperti penggusuran. Iya. Ada aspirasi masyarakat yang tidak didengarkan. Kan seperti itu. Yeah. Harusnya sebagai pemimpin. Nah, ini yang saya hindari dengan sistem demokrasi ini. Adanya jargon ya tentang Bapak Aing atau Bupati Aing. Jangan sampai ada sekat. Pemimpin itu dianggap bapak, rakyat itu dianggap anak. Nah, artinya ketika ini sudah menjadi satu stigma yang akan mendegradasi kedemokrasian ini. Yang dimana kalau misalnya sudah ada bapak dan anak, bapak pemimpin, rakyat dianggap anak, ya gimana bapak? Sedangkan kedaulatan itu ada di tangan kita, rakyat. Gitu loh. Nah, bagaimana supaya demokrasi ini terjaga dengan baik? Ya dengan adanya diskusi. Sebelum melakukan eksekusi, sebelum melakukan perencanaan, sebelum mengeluarkan kebijakan, apakah sudah berdiskusi dulu dengan stakeholder ataupun elemen-elemen terkait? Pakar-pakar yang memang membidangi, akademisi. Kan yang kita lihat saat ini, penggusuran, gusur. Gitu. Ya mungkin kalau misalkan KDM kita lihat salah satunya, saya tidak ingin dinarasikan seperti aura cinta yang di Bekasi ya. Iya. Gitu. Saya tidak membela masyarakat yang salah tinggal di tanah negara, gitu kan. Tapi yang saya perjuangkan tetap untuk kompensasi uang kerohiman. Nah, kalau KDM yang waktu di Bekasi tentang si aura cinta, dia kasih kompensasi 10 juta loh. Nah, untuk skala Purwakarta kasihlah gitu kebijakan dari bupati. Jadi itu salah satu solusi memanusiakan manusia bagi saya. Gitu. Nah, yang tadi kenapa dikatakan birokrasi itu mempermudah bukan bersulit. Om Jen memang betul turun ke lapangan. Setiap kegiatan apapun Om Jen turun ke lapangan. Tapi tolong kalau misalkan di lapangan aspirasi mayoritas mengatakan jangan dulu atau harus diskusi dulu, dengarkan dulu apa keluhan masyarakat. Jadi ada kebijakan yang ditentukan itu berdasarkan representasi masyarakat, keinginan masyarakat. Artinya pemimpin itu mendengar saja dulu gitu. Mendengar saja dulu gitu kan. Tentang eksekusi memang ada wewenangnya kan, nanti wewenang beliau kapan waktunya. Tapi kan masyarakat apakah sudah ditanya dulu mau pindah kemana, mau dikasih tempat tinggal sementara di mana? Oke. Gitu kan. Khairan, hari ini legislator Purwakarta ketika ada beberapa teman-teman aktivis dan banyak hal seperti Kang Hendro ini mengkritisi pemerintahan atau gaya kepemimpinan Om Jen. Hari ini suara legislator Purwakarta seperti apa menurut Kang Hendro? Ya, harusnya legislator ketika dengan adanya polemik-polemik yang terjadi, khususnya yang saat ini sedang viral tentang PIP ataupun tentang penggusuran, jangan kalah dengan kemarin kawan-kawan ETC, kawan-kawan mahasiswa, karena legislator memang penyeimbang bagi pemerintahan, artinya harusnya dia lebih keras mengkritisi gitu kan. Sejauh ini ya kita lihat penggusuran masih tetap tidak ada. Ada beberapa anggota legislatif atau anggota DPRD yang turun ke lapangan, tapi untuk ruang diskusinya kan tidak berjalan. Nah, harusnya DPRD itu kan wakil rakyat nih, wakil kita, makanya dipilih itu bisa menyampaikan atau bisa membuat kebijakan-kebijakan yang nanti menjadi masukan kepada bupati untuk apa yang diharapkan masyarakat Purwakarta lebih baik ke depan. Nah, untuk masalah penggusuran saja, rekomendasi mungkin sebagai tugas DPRD-nya dia sudah mengeluarkan rekomendasi, betul. Cuma tetap penggusuran itu tidak diindahkan surat rekomendasi itu. Nah, harapannya ya DPRD khususnya di bidang tertentu kan untuk mempanismen bagaimana caranya masyarakat ataupun legislator
memberikan arahan atau masukan yang baik untuk bupati, bukan untuk siapa yang bisa gitu, bukan saya bisa menggusur atau saya bisa menstop penggusuran, tapi untuk lebih baik gitu. Ada cara yang baik, ada yang terbaik. Kenapa nggak kita pakai yang terbaik dulu? Nah, apa yang terbaik itu adalah musyawarah mufakat, diskusi dulu, libatkan semua pihak, itu lebih bijak gitu kan. Ya. Kasusnya sama sebenarnya ya. Artinya memang ketika mungkin Om Jen juga melihat ketika hal-hal seperti itu dilakukan akan menambah panjang. Ya. Karena memang banyak hal-hal yang kepentingan. Tapi sekali lagi bahwa negara kita negara demokrasi yang berasaskan musyawarah untuk mufakat. Mungkin seperti itu. Betul. Ada lagi yang disampaikan untuk terakhir kalinya Kang untuk Purwakarta istimewa tercinta dan juga Bupati kita Om Jen? Ya, harapannya ke depan mudah-mudahan dari kritik-kritik yang disampaikan, baik saya pribadi sebagai aktivis ataupun kawan-kawan yang sedang memperjuangkan aspirasi masyarakat, Bupati bisa lebih bijak untuk menyikapinya. DPRD atau legislator pun supaya bisa lebih serius, tidak hanya seremonial, semua semata-mata untuk kebaikan masyarakat Purwakarta dan kesejahteraan masyarakat Purwakarta ke depan. Dan kita akan terus kawal kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Purwakarta, seperti apa langkahnya ke depan, khususnya di 2026, apakah janji-janji kampanyenya akan terrealisasi atau tidak. Kalau tidak, bahkan kita akan tetap bersuara, bahkan akan berlipat ganda pergerakan kami. Dan harapan dari pemuda, tolong buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Mudah-mudahan pemerintah bisa mengundang investor-investor ke Kabupaten Purwakarta. Kita juga siap menjaga iklim investasi dan juga berikan ruang berkreasi untuk anak muda, karena saat ini kita seakan minim ruang untuk berkreasi atau berinovasi, bahkan diskusi pun tidak ada. Gitu Kang. Oke. Terima kasih Siap. Kang Hendro, sehat selalu. Semoga Purwakarta tetap istimewa. Ya. Sekian Hak Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.